Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma salli wa sallim mubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa barik lana fi ilmina. Warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tmis ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengkajian kitab Mbah Ghazali rahimahullahu ta'ala tentang fikih jual beli, dan kita sudah sampai pada bab yang ke-85. Faqala al-muallifu rahimahullahu ta'ala al-babu al-khamis wa thamanun, bab 85. Fadlu fadilah man, orang yang angzara, memberi tempo, mu'siran, kepada orang yang kesulitan, yaitu kesulitan membayar hutang. Atau barra'ahu, membebaskan orang kesulitan tadi, anhu, dari hutang. Jadi boleh kita pilih salah satu dari keduanya, apakah kita kasih tempo ataukah malah kita gratiskan hutangnya. Tentu saja menggratiskan hutangnya ini lebih menyenangkan bagi orang yang berhutang, ya. Tetapi tidak harus kita lakukan itu, boleh juga kita kasih tempo, karena kadang-kadang orang itu kalau digratiskan malah ngentengkan. Kalau kita kasih tempo, dia masih ada semangat untuk melunasi hutangnya, maka ini lebih bagus insyaallah ta'ala dari sisi kejiwaan orang tersebut. Hadis yang pertama, ada dua hadis saja dalam cetakan yang sudah kita bagikan. An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, sami'tu, aku mendengar an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu, mata, telah mati, rajulun, seorang laki-laki. Faqila, maka dikatakan lahu, kepadanya, yaitu apa amal baikmu? Qala, maka dia menjawab, kuntu, adalah aku ini, ubayi'u, biasa jual beli, an-nasa, dengan manusia. Fa'atajawwazu, lalu saya itu melonggarkan, anil musir, dari orang yang sudah longgar. Jadi yang sudah longgar dilonggarkan, Pak, apalagi yang susah. Wa ukhaffifu, dan saya meringankan, anil musir, bagi orang yang kesulitan. Faghufira lahu, maka diampuni untuk orang tersebut. Hadis muttafaqun alaih. Jadi fadilahnya orang yang memberikan tempo kepada orang yang kesulitan adalah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sini kalimat hadisnya tidak sesuai dengan judulnya, ya. Kalau kalimat hadisnya kan atajawwaz, meringankan, anil musir, bagi orang yang mudah. Sementara di sini angdhara, memberikan tempo kepada mu'sir, orang yang susah. Tapi ini tidak bertentangan, karena kalau kepada orang yang mudah saja kita tetap disunahkan untuk meringankan atau memberi keringanan, maka apalagi kepada orang yang kesulitan, ini jauh lebih dituntut untuk kita melakukan meringankan tersebut. Kemudian kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, perawi hadis Hudzaifah bin Yaman ini disebut sebagai sahibus sir, pemegang rahasia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena Hudzaifah ini dibisiki oleh Nabi nama-nama orang-orang munafik, yang nama-nama ini tidak dibisikkan kepada selain Hudzaifah. Ada sekitar 12 munafik waktu itu ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah tahu orang-orang itu siapa saja, dan Hudzaifah dikasih tahu, tetapi Hudzaifah tidak menyebarkan informasi tersebut karena namanya rahasia, tidak boleh untuk disebarluaskan. Kemudian faedah yang kedua, di sini dikatakan mata rajulun, telah mati seorang laki-laki. Laki-lakinya ini apakah dari umat terdahulu, apakah dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak disebutkan. Ya, ada dua kemungkinan, ya, bisa jadi dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi juga dari umat terdahulu.
Yang jelas mata ini berarti apa? Sudah lewat ya. Dia sudah mati pada masa dahulu. Nah, kita mencoba membuka kitab Fathul Bari. Apakah di dalam Fathul Bari dijelaskan tentang rajulun ini ataukah tidak? Apakah dia dari umat terdahulu ataukah tidak? Sebenarnya ilmu seperti ini tidak begitu penting ya, karena ini hanya fuduli atau tambahan saja. Tapi supaya kita ngerti bagaimana para ulama itu menjelaskan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ternyata beliau mengatakan waqad taqaddamal kalamu alaihi mustawfan fi babi man anzar mu'siran. Ini sudah lewat hadisnya, dibicarakan pada tempat yang lalu, sehingga beliau di sini tidak membicarakan siapa orang yang dimaksudkan dalam hadis ini. Nah, kita bisa cari juga dengan Maktabah Syamilah ini, kita langsung mencari pada kitab Syuruhul Hadis, dari kitab-kitab yang membicarakan tentang syarah-syarah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita mencoba sekali aja Pak ya, supaya mengetahui bagaimana penjelasan para ulama kita tentang hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena biasanya para ulama menjelaskan secara detail nih, siapa rajul itu dibahas oleh mereka, siapa perempuan itu dibahas oleh mereka. Nah, di sini ada mata rajulun, telah mati seorang laki-laki, faqila lahu, lalu ditanyakan kepadanya. Nah, di sini ada footnote-nya di bawahnya. Ba'da hadhil kalimah fi nuskhati Muhammad Abdul Razzaq wa nuskhati Isamuddin wa nuskhati Al-Biqai bima ghafarallahu laka. Jadi dia ditanya dengan sebab apa engkau mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam riwayat Imam Muslim pertanyaannya adalah ma kunta ta'mal, apa yang dulu kamu lakukan, yaitu ketika di dunia. Fa imma dzakara wa imma dzukira. Ada kalanya dia ingat sendiri, ada kalanya dia diingatkan. Nah, ini pas sebagai penjelasan dari kata-kata qila lahu ya. Fa qila lahu, dikatakan kepadanya. Yang dikatakan apa? Kan enggak jelas nih. Karena ini hadisnya adalah ringkasan. Nah, hadis yang lebih lengkap adalah lafalnya ini tadi. Bima ghafarallahu laka, dikatakan kepada dia dengan sebab apa engkau mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penafsiran untuk kata-kata qila ya, dikatakan. Tafsiran yang lain adalah bahwasanya qila lahu ini ma kunta ta'mal, apa yang dulu kamu lakukan di dunia. Nah, setelah dia ditanya itu, apakah dia ingat sendiri ataukah dia diingatkan? Nah, ada dua kemungkinan ini, rawinya ragu ya. Fa imma dzakara, ada kalanya dia ingat sendiri apa yang dia lakukan di dunia. Wa imma dzukira, ada kalanya dia diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia merasa tidak punya apa-apa, saya nggak punya kebaikan. Nah, maka diingatkan, coba diingat ya, dulu kamu kan suka berbisnis itu. Nah, terus akhirnya dia ingat, iya betul, saya dulu bisnis kepada manusia, kemudian sikap saya adalah atajawaz ya, melonggarkan bagi orang yang sudah longgar dan meringankan bagi orang yang kesulitan. Ini yang zahirnya dari kata-kata meringankan, ini adalah yang dibuat judul oleh Mbah Ghazali di atas tadi, yaitu berro'a, membebaskan. Karena kalau orang dibebaskan itu menjadi ringan. Nah, maka sikap dia kepada orang yang sudah longgar, tetapi ketika tempo jatuh tempo ternyata belum bisa melunasi juga, masih dia buat longgar lagi, tidak ada masalah. Nah, bagi orang-orang yang susah untuk membayar hutang, nah, maka dia malah bebaskan sekaligus. Kemudian dari hadis ini juga kita ambil pelajaran bahwa ternyata ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu sangat mudah mendapatkannya. Yaitu kalau Allah ridho terhadap satu perbuatan kita, ya kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kuncinya adalah bagaimana caranya supaya ada amal kita yang diterima oleh Allah. Begitu diterima ya sudah, amal, kemudian dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hanya saja yang jadi masalah adalah kita tidak pernah tahu apakah amal kita ini diterima ataukah tidak ya, karena qabulnya amal maupun tidak itu bukan sesuatu yang zahir, itu adalah sesuatu yang gaib. Tetapi para ulama membuat kaidah, Pak. Kaidahnya begini. Alamatu qabulil amali al-mudawamatu alaihi. Tanda diterimanya amal itu adalah kita continue di atas amal. Jadi kita bisa menimbulkan tanda amal kita diterima. Kalau beramal mari dikontinyukan ya. Baca Quran ya dikontinyukan setiap hari, tahajud ya dikontinyukan setiap hari, majelis ilmu ya dikontinyukan setiap hari. Nah, itu adalah tanda-tanda apa? Qabulil amal. Ribun? Ya dibuat sebagai wiridan harian. Baik, berikutnya hadis 238 wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala kana ada tajirun seorang pebisnis yudayinu yang memberikan hutangan an-nasa kepada manusia. Fa idza maka jika ra'a dia melihat mu'siran orang yang sulit, qala dia mengatakan li fityanih kepada budak-budaknya atau pembantu-pembantunya, tajawazu longgarkanlah anhu untuk orang yang sulit tadi, la'allallaha semoga Allah ayatajawaza bahwa dia melonggarkan anna terhadap kami, fatajawazallahu lalu Allah pun melonggarkan anhu terhadap dia. Hadis ini menunjukkan bahwa Allah akan memberikan kelonggaran dari dosa-dosa seseorang apabila dia juga melonggarkan orang-orang yang berhutang kepadanya. Maka muncul kaidah yang mengatakan al jaza'u min jinsil amali. Al jaza'u balasan itu min jinsi sejenis al amal dengan amalnya. Amalnya melonggarkan maka balasannya melonggarkan. Demikian juga amalnya baik balasannya baik, amalnya buruk balasannya buruk. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Kemudian hadis ini sekaligus menunjukkan fadilahnya tajir, pedagang, dengan syarat dia melonggarkan. Kalau tajir saja ya tidak ada fadilahnya ya. Tapi kalau tajir yang melonggarkan, nah itu baru mendapatkan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berbisnis itu bukan sesuatu yang jelek. Berbisnis itu tergantung bagaimana sikap kita di dalam berbisnis tadi. Kalau sikapnya baik ya jadi baik, kalau sikapnya buruk ya jadi buruk. Maka ada satu kitab ditulis oleh para ulama judulnya Al-Hathu 'ala Tijarah. Hasungan untuk berbisnis, wasina'ah, dan sina'ah. Sina'ah itu membuat sesuatu ya, jadi memproduksi sesuatu. Li Abi Bakar bin Khalal, ditulis oleh ulama zaman dulu namanya Abu Bakar bin Khalal, salah satu ulama mazhab Hambali yang sangat populer yang membukukan fatwa-fatwa dari Imam Ahmad bin Hanbal. Ini wafatnya tahun 311 ini. Ini saya baca dari awal sampai akhir ya muncul semangat, Pak. Karena apa? Memang hadis-hadisnya menunjukkan fadilahnya seseorang melakukan bisnis nih. Tapi ya karena memang bukan dunia saya, sudah habis waktunya untuk yang lain, maka tidak bisa menerapkan apa yang dalam buku tersebut. Kemudian kita ambil beberapa faedah. Dalam hadis ini disebutkan fityan. Ya. Fityan tadi saya artikan budak. Karena fityan itu memang bisa diartikan budak. Sebagaimana fityan bisa diartikan pemuda. Nah, terjemahnya yang kita pilih itu disesuaikan dengan siap atau situasi kalimatnya ya. Mari kita lihat di dalam Al-Quran kata-kata fityan atau fityah. Kita terapkan di dalam ayat-ayat tersebut makna yang tepat apa? Apakah maknanya yang tepat adalah budak ataukah pemuda? Yang pertama kita tampilkan yang dari surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Surat Al-Kahfi ayat yang ke-13. Sesungguhnya mereka adalah fityah. Nah, ini lebih tepatnya pemuda atau budak?
pemuda-pemuda ya. Jadi ini bicara tentang pemuda-pemuda yang mereka memegangi agama. Nah, maka ini fadilahnya para pemuda. Mereka nggak takut mati dan sebagainya ya, karena belum ada yang difikirkan, masih muda-muda. Tapi kalau sudah tua, kadang-kadang memikirkan anaknya, istrinya, cucunya. Ayat yang lain, surat Yusuf, lifityanihi, ayat 62. Wa qala, dan Nabi Yusuf berkata lifityani. Nah, ini apa ini, Pak? Ini kalau saya lebih cocok di sini budak-budak ya, karena Nabi Yusuf tinggal di mana? Istana, ya kan? Istana biasanya punya budak-budak. Nah, budak-budak itulah yang bekerja untuk berkhidmat kepada majikannya. Nah, maka di sini waqala lifityani, Nabi Yusuf berkata kepada budak-budaknya, ij'alu bida'atahum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha. Yang lain lagi, surat Al-Kahfi lagi ayat 60. Wa ilqala Musa li fatahu, Nabi Musa berkata kepada fatanya. Nah, ini apa ini, Pak? Bisa jadi budak, bisa jadi pembantu. Nah, lebih tepatnya mungkin pembantu, karena dia itu adalah seorang nabi nanti akhirnya ya, bernama Yusha bin Nun. Nah, kenapa fata, pembantu disebut fata ya, karena mirip dengan budak tadi. Budak itu tugasnya membantu, nah ini pembantu juga tugasnya membantu, maka dikasih nama yang sama, yaitu fata. Dan dalam hadis Nabi SAW juga menggunakan istilah fata untuk makna budak. Fataya, la yakul ahadukum, jangan seseorang mengatakan at'im rabbak, kasih makan tuanmu, waddi rabbak, kasih wudu tuanmu, wasqi rabbak, kasih minum tuanmu. Karena kata-kata Rabb itu cocoknya untuk Allah ya, bukan untuk manusia. Wala yakul ahadun rabbi, jangan mengatakan tuanku. Nah, karena Rabb itu adalah cocoknya untuk Allah. Wal yakul hendaklah diganti dengan sayyidi, tuanku, sama ya. Rabbi juga tuanku, sayyidi juga tuanku, maulaya juga tuanku. Tapi yang cocok itu untuk manusia adalah sayyid sama maula, sementara Allah itu yang cocok adalah Rabb gitu. Wala yakul ahadukum, seseorang jangan mengatakan abdi, budakku, wa amati, dan budakku, wal yakul fataya, budakku, wa fatati, wa ghulami. Sama sebenarnya artinya, fata itu budak, abdi juga budak. Hanya kata-kata abdun itu cocoknya antara Allah dengan hamba, bukan antara manusia dengan manusia. Demikian juga amah, ini cocoknya adalah antara Allah dengan hamba, bukan antara manusia dengan manusia. Maka diganti yang lebih halus, yaitu fata, kalau perempuan ya berarti fatati, kalau laki-laki yang ghulami, kalau perempuan jariyati. Nah, itu lebih halus bahasanya apa? Karena kita menggunakan kata-kata yang tidak multi tafsir. Karena kalau abdi, nah ini multi tafsir, bisa diartikan budak, bisa diartikan hamba, yaitu yang menyembah kepada zat yang di atasnya ya. Maka ini tidak cocok kalau digunakan dengan makna menyembah, karena tidak boleh menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di sini fityan ya, ini lebih cocoknya wallahu alam, ini diartikan budak-budak, atau kalau tidak ada budak di masa sekarang ya berarti ini adalah pembantu dia. Kalau ini yang dimaksud cerita zaman dulu, orang zaman dulu biasanya mereka punya budak-budak. Kita lihat terjemahnya yang ada di buku ya. Iya, hadis yang maksudnya di bukunya ini. Nomor berapa? 240. Bukannya yang ini? Oh bukan, bawahnya lagi ya berarti. Kelewat. Yang ini. Awakil manahu. Oh, atasnya lagi. Kana tajirun. Nah, qala lafityani ini. 240 ya. Kepada gadisnya. Oh kok gadis ini? Nggak cocok nih Pak. Gadisnya maksudnya gimana ya?
Baik, hadis berikutnya nggih. Tapi hadis berikutnya ini belum ada di buku mungkin. Nggih toh? Sudah habis toh? Belum ada ya. Nah, barusan tadi saya sadar bahwa ternyata sudah habis. Nggak apa-apa, kita tampilkan yang di buku ini. An Abi Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, husiba, telah dihisab rajulun, seorang laki-laki, mimman kana qablakum, dari orang sebelum kalian. Nah, maka bisa jadi yang hadis di atas tadi, seseorang yang mati tadi juga adalah umat terdahulu. Falam yujad, lalu tidak didapati, lahu, bagi orang itu, minal khairi, dari kebaikan, syai'un, sesuatu apapun, illa, kecuali, annahu, bahwasanya dia, kana, adalah, yukhalitun nas, bergaul dengan orang banyak, wa kana, dan adalah dia, musiran, orang yang longgar alias kaya, fakana, maka dia adalah dia, ya'muru, menyuruh, ghilmanahu, budak-budaknya, ayyatajawazu, untuk melonggarkan, anil mu'sir, untuk orang yang susah. Qala, dia mengatakan, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berkata, nahnu, kami Allah, ahaqqu, lebih berhak, bidzalika, terhadap perbuatan melonggarkan itu, minhu, daripada orang ini. Tajawazu, longgarkanlah wahai para malaikat, anhu, terhadapnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, maka kata-kata ini, rajulun mimman kana qablakum, seorang laki-laki sebelum kalian, ini bisa jadi sama dengan hadis yang sebelumnya tadi ya, mata rajulun, telah mati seseorang. Nah, mungkin seseorang yang telah lalu di masa umat-umat terdahulu. Hisab itu kan belum terjadi, Pak. Kenapa di sini Nabi mengatakan husiba, telah dihisab, padahal hisab belum terjadi. Kiamat aja belum terjadi. Ini kan kejadian belum terjadi, tapi akan terjadi nanti di akhirat. Nah, maka sesuatu yang belum terjadi diungkap dengan fi'il madhi seperti ini dengan makna pasti ya. Jadi pasti terjadi suatu saat nanti, husiba rajulun, dihisab seorang laki-laki. Maka karena kepastian tersebut boleh diungkapkan dengan fi'il madhi, dan ini kita temukan dalam Al-Quran sangat-sangat banyak. Yang paling gampang misalnya, ata amrullah fala tastajilu, ata, telah datang, padahal belum datang. Amrullah, perintah Allah, yaitu kiamat. Sampai hari ini kiamat belum datang. Tapi Allah sudah mengungkapkan dengan kata-kata fi'il madhi, itu maksudnya pasti datang amrullah, kiamat. Kemudian di sini disebutkan tidak didapati bagi dia kebaikan sedikit pun. Ini harus kita mafhumi dengan kata-kata illal iman, kecuali iman, Pak. Karena kalau sedikit pun iman pun juga tidak punya, nggak bakal masuk surga. Maka hadis-hadis yang zahirnya itu ada orang masuk surga padahal tidak punya apapun, itu jangan diartikan apapun total. Kalau diartikan apapun total, nanti bertentangan dengan dalil-dalil yang lain, di mana orang kafir itu kekal di dalam neraka, di mana yang bisa masuk surga adalah hanya seorang muslim. Nah, maka di sini kalau mau ditakdirkan ya, laisa lahu minal khair syai'un illal iman. Imannya dia masih punya. La ilaha illallah punya. Islam itu ya. Jadi ucapan la ilaha illallah atau keyakinan la ilaha illallah dia punya. Tapi sholat nggak pernah, puasa nggak pernah, haji nggak pernah, zakat mungkin juga nggak pernah, syai'un ya, sesuatu apapun nggak punya dia. Nah, buktinya bahwa dia punya iman apa? Ya kalimat-kalimat tadi, misalnya kalimat yang sebelumnya tadi ya. Kan ini hadis satu sama lain kan saling menafsirkan kan. Pada kalimat yang sebelumnya tadi, la'allallah ayyatajawaza anna, semoga Allah memaafkan kita. Berarti dia masih punya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti masih beriman. Nah, adapun syai'un di sini memang syai'un itu adalah a'amul am, kata yang paling umum. Jadi mencakup segala sesuatu. Iman juga termasuk syai', Islam juga termasuk syai'. Nah, tapi tetap harus dipahami sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah tadi, bahwa dia masih punya iman, karena kalau tidak punya iman tidak bakal mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh dalam Al-Quran bahwasanya kata-kata syai'
tapi masih menyisakan yang lain. Ada juga tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Ketika Allah kirimkan siksanya berupa angin yang sangat kencang. Kemudian angin ini tudammiru kulla syai'. Surat Al-Ahqaf ayat 25. Dia menghancurkan segala sesuatu bi amri rabbiha, dengan perintah Allah. Apakah ini berarti semuanya total hancur? Kan enggak juga kan? Gunungnya masih ada, bumi masih ada, kemudian laut masih ada. Buktinya bumi ya sampai hari ini masih kita tinggali. Kalau memang hancur total ya berarti sudah nggak ada bumi lagi. Apalagi kalimatnya menunjukkan itu, fa asbahu, maka mereka masuk waktu bagi la tara illa masakinahum. Kamu tidak melihat, atau la yura, dua qiraahnya. Kamu tidak melihat kecuali tempat tinggal mereka. Nah, berarti tempat tinggalnya masih ada. Berarti yang hancur apa tadi? Yang hancur ternaknya, hartanya, kemudian orangnya, tanaman-tanamannya, yang pokoknya semuanya hancur kecuali masakin, tempat tinggalnya saja yang masih utuh. Nah, maka ini kata-kata kulla syai' tidak harus betul-betul kulla syai' betul-betul, termasuk di sini tadi syai'un itu tidak harus syai'un betul-betul ya, kecuali yang diperkecualikan gitu. Kemudian dalam hadis ini disebutkan kana ya'muru ghilmanah. Kalau yang tadi kan fityanah. Nah, maka kita pakai konsep tadi al hadis yafasiru ba'duhu ba'dan, hadis satu sama lain saling menafsirkan. Nah, maka berarti fityan itu artinya adalah ghilman ya, dan ghilman itu artinya adalah budak-budak. Tapi dalam bahasa Arab memang gulam itu adalah kalimat yang mustarak. Kadang gulam itu artinya anak kecil belum balik, kadang juga gulam itu adalah artinya fata atau abid ya. Abid itu budak. Nah, maka tergantung terjemahnya sesuai dengan kondisi kalimatnya. Nah, coba kita tilik yang di sini di terjemahan Nawani. Ya'muru khilmanahu. Anaknya, merintahkan anaknya. Ini saya nggak cocok Pak, anaknya ini Pak. Gulam itu anak kecil ya, bukan anak, maksudnya anak-anak nasab, bukan ya. Apa khilmanahu ya artinya adalah budak-budaknya. Berikutnya dalam hadis ini qala al-muallif rahimahullahu taala an Abi Qatadah, dari Abu Qatadah, annahu, bahwasanya dia talaba, mencari ghariman lahu, seorang piutangnya, orang yang dia utangi. Fatawara, maka si gharim tadi bersembunyi, anhu, darinya. Thumma, kemudian wajadahu, dia mendapatinya. Faqala, lalu dia mengatakan, ini mu'sir, sesungguhnya saya ini kesulitan, jadi mohon maaf belum bisa membayar. Faqala, maka Abu Qatadah mengatakan, Allah, apakah demi Allah kamu sulit? Qala, dia mengatakan, Allah, demi Allah. Di sini Allahnya yang kedua bukan pertanyaan Pak, tapi jawaban. Yang pertama ini yang pertanyaan, Allah. Maka dia menjawab Allah. Mestinya yang kedua ini adalah apa? Tidak panjang ini. Faqala, maka dia mengatakan, ini sesungguhnya aku sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, man sarrahu, pada siapa yang menyenangkannya, ayyunjiyahullahu, bahwasanya Allah menyelamatkannya, min qurabi, dari kesusahan-kesusahan, jamak dari kurba, yaumil qiyamah, pada hari kiamat nanti, fal yunaffis, maka adalah dia melonggarkan, an muksirin, dari orang yang sulit, atau yada'anhu, dia menggugurkan utang darinya. Nah, kalimat inilah yang kemudian diambil judul oleh Mbah Ghazali rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, fadli man anzara muksiran, orang yang memudahkan bagi yang sulit, au barra'ahu anhu, atau membebaskan dari dia. Nah, barra'ahu boleh kita ganti wada'ahu anhu ya. Karena ini barra'ahu bahasa saya Pak, bukan bahasa Mbah Ghazali. Saya nggak tahu ya bahasa Arabnya Mbah Ghazali yang aslinya bagaimana. Tapi intinya adalah membebaskan utang tersebut. Hadis ini bicara tentang Abu Qatadah
Ini Abu Qatadah seorang sahabat Nabi yang kaya raya. Pertanyaannya, Abu Qatadah kok kaya raya kenapa, Pak? Kenapa? Ada yang ingat sejarahnya Abu Qatadah? Abu Qatadah pejuang jihad yang sangat handal. Dia kalau perang selalu di depan. Dan zaman dulu ketika perang itu, seseorang berhasil membunuh 10 orang, maka harta dari 10 orang ini semuanya jadi milik dia, Pak. Jadi setiap perang itu dia pasti panen hasil yang sangat banyak. Jadi sebelum ghanimah itu dibagi-bagi, itu terlebih dahulu ditanyakan, ya, ini si fulan kafir mati, siapa yang bunuh? Ya, Abu Qatadah ngacung, ambil hartanya. Ini siapa lagi yang bunuh? Ini Abu Qatadah lagi ngangkat. Nah, sehingga kalau dia berhasil membunuh 20 orang, harta 20 orang tadi ya dipreteli oleh Abu Qatadah semuanya. Dia pakai baju besi jadi milik dia, dia pakai arloji jadi milik dia, dia bawa dompet di kantongnya jadi milik dia semuanya. Nah, maka dia sangat kaya raya karena dia ahli jihad yang handal. Dalam Sahih Bukhari disebutkan dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, kami keluar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada perang Hunain. Lalu Nabi memberikan kepada dia dir'an, baju besi. Nah, baju besinya itu karena apa? Dialah yang membunuh si kafir yang memakai baju besi. Nah, baju besi itu harganya bukan main-main, Pak. Harganya mahal itu. Fabta'tu bihi, saya membeli dengan baju besi tadi makhrofan, satu kebun fi Bani Salamah, di Bani Salamah. Jadi nilainya satu baju besi bisa untuk membeli satu kebun. Ini berarti baju besi yang mahalan. Nah, maka kata Abu Qatadah, itulah harta pertama kali yang saya jadikan model di dalam Islam. Nah, maka mungkin saja kebiasaan dia setiap punya baju besi, maka beli kebun, ya, dapat lagi beli kebun, akhirnya kebunnya banyak, dia menjadi seorang sahabat Nabi yang kaya raya. Abu Qatadah kaya raya tetapi dia dermawan, sehingga ketika gharimnya ini dikejar dan ternyata dia susah, maka dia sebutkan sabda Nabi SAW. Nabi bersabda, siapa yang senang susahnya di akhirat akan dilonggarkan, maka silahkan dia melonggarkan. Maksudnya Abu Qatadah adalah, kamu sekarang saya longgarkan karena kamu mengaku susah, ya. Jadi beliau menerapkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi kasus yang menunjukkan kedermawanan Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, yaitu tetangganya yang mati meninggalkan hutang. Dulu pernah kita tampilkan dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Abu Qatadah meskipun bukan kerabatnya si orang tadi, tapi dia mau menanggung hutangnya. Ini yang diceritakan oleh Jabir radhiyallahu anhu. Ada seorang mati, kemudian dimandikan, dikasih parfum, dikasih kafan, kemudian datang kepada Nabi SAW. Ya Rasul, tolong disolatkan. Beliau maju beberapa langkah, tapi kemudian bertanya, punya hutang nggak orang ini? Ada 2 dinar nih. 2 dinar sekarang 7 tambah 7, 14 juta. Maka Nabi kemudian balik, nggak jadi mensolatkan. Fatahammalahuma, maka menanggung kedua dinar tadi Abu Qatadah. Padahal nggak ada hubungan nasab sama sekali. Tapi dia pengen bahwa ini sahabat Nabi yang kasihan tidak disolatkan oleh Nabi, supaya disolatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Qatadah mengatakan, ad-dinarani alaiya, 2 dinar tanggungan saya. Rasulullah memastikan, apakah yang kamu maksud itu haknya gharim? Artinya kamu betul-betul melunasi, bukan hanya meminjamkan. Kalau cuma meminjamkan, nah, ya masih punya utang itu. Tapi kalau memang kamu lunasi, nggak ada masalah. Nah, maka akhirnya dia mengatakan, iya betul, saya lunasi ya Rasulullah. Artinya disolatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadits riwayat Abu Dawud. Nah, tadi kita cari di Abu Dawud kok nggak ada, ya, karena lafalnya bukan ad-dinarani alayya, ya, lafalnya lafal yang lain lagi. Dalam Abu Dawud itu bukan 2 dinar, ya, 3 dinar atau berapa gitu, ada apa perbedaan riwayat. Kemudian dari hadis ini diambil pelajaran juga bahwasanya seseorang itu boleh minta sumpah dari orang yang kita menginginkan ketegasan ucapannya. Kan dia mengatakan ini muksir, kan, saya susah.
Nah, Abu Qatadah minta sumpah, Allah, apakah demi Allah kamu susah atau hanya berkelit saja? Nah, maka minta sumpah seperti ini diperbolehkan. Dan kalau kita sudah disumpahi, kita harus percaya, Pak. Ada kalanya dia dusta, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah dia sudah nyebut zat yang maha agung, yaitu Allah, maka kita disuruh untuk meridhoi ucapannya. Falyardha anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hulifa lahu billah, barang siapa yang disumpahi dengan nama Allah, falyardha, ya, kalimat ini. Man hulifa, barang siapa yang disumpahi lahu kepadanya billah, dengan nama Allah, falyardha, hendaklah ridha. Faman lam yardha, kalau dia tidak ridha billah, padahal sudah disebut nama Allah, falaysa minallah, maka dia berlepas dari Allah Subhanahu wa taala, artinya dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah apa? Ancaman keras, ya, bahwa hal tersebut tidak boleh. Hadis riwayat Ibnu Majah, derajatnya sahih. Termasuk apa yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Beliau melihat ada orang mencuri. Kemudian ditanya, "Kamu mencuri ya?" Maka dia jawab, "Demi Allah tidak mencuri." Nah, kata Nabi Isa alaihi salatu wassalam, "Saya benarkan ucapanmu dan saya dustakan mata saya. Padahal mataku jadi ndelok kowe maling tenan. Tapi karena kamu bersumpah, ya wis, kamu tak benarkan ucapanmu. Urusanmu kamu bohong itu sama Allah Subhanahu wa taala." Ra'a Isa, telah melihat Nabi Isa bin Maryam, rajulan, seorang laki-laki, yasrik, maling. Faqala lahu, Nabi bertanya, "Asarakta, apakah kamu maling?" Ini tabayun, Pak, ya. Karena kadang-kadang mata kita itu melihat ternyata tidak sesuai yang kita bayangkan. Ada orang sholat kemudian pecinya diambil orang. Nah, kita langsung marah, kembalikan pecinya. Ternyata itu peci dia sendiri yang digosok oleh orang yang sholat tadi. Nah, berarti dia ngambil itu bukan maling, bukan gosok. Memang dia ngambil haknya sendiri. Nah, maka beliau Nabi Isa ini tabayun, "Kamu maling ya?" Qala kalla walladzi la ilaha illahu. Tidak, demi zat yang tiada Tuhan selain dia, yaitu Allah. Maka Nabi Isa mengatakan, amantu billah. Oh, bukan sadaqtu ya, tapi amantu billah. Aku iman sama Allah, wa kadzdzabtu aini, dan saya mendustakan mata saya. Hadis muttafaqun alaih. Nah, setelah disumpahi tadi, dia mengatakan demi Allah. Nah, maka Abu Qatadah langsung mempercayai ucapan dia. Ini yang perlu kita cek adalah kata-kata Allah ini, Pak. Yang kedua ini, apakah kata-kata Allah yang kedua ini juga dengan panjang ataukah dengan pendek? Kalau yang pertama jelas panjang, ya, karena maksudnya itu adalah bertanya, ya, apakah betul kamu itu, apakah demi Allah kamu itu mengucapkan seperti itu? Nah, tapi kalau yang kedua itu kan jawaban, sehingga apakah betul itu panjang ataukah tidak? Di sini sudah dijelaskan, ya. Al-awwal, yang pertama, qasamu su'alin, ya, merupakan sumpah dan pertanyaan. Abillah, apakah demi Allah? Wa ba'ul qasam tudammar katsiran ma'allah. Sementara baknya untuk sumpah itu biasanya dihapus. Sehingga karena asalnya abillah kemudian baknya dihapus menjadi Allah. Nah, a ketemu a menjadi panjang. Allah. Qala Rodi, berkata Imam Rodi, wa idza hudzifal qasamul asli a'nil ba, kalau baknya yang merupakan sumpah aslinya itu dihapus, fal mukhtarun nasab, maka yang bagus bacanya dinasabkan bi fi'lil qasam, dengan sebab qasam, ya. Berarti Allah, gitu, ya, haknya di fathah nasabnya. Wa yakhtassu lafdh Allah bi jawazil jarri, sementara lafalnya Allah itu boleh kemudian dibuat huruf jar, yaitu Allahi ma'a hadfil jarri, dengan dihapusnya huruf jar tersebut bila iwad, tanpa perlu ada ganti. Wa qad ya'awad 'anil jar fiha hamzatul istifham, boleh juga ditambahi dengan hamzah istifham, maka muncul tadi Allah tadi ini. Au qat'i hamzatillah fid daraj. Nah, di sini beliau cuma menjelaskan yang pertama saja, ya. Adapun yang kedua, qala Allah, nah, ini beliau tidak menjelaskan. Maka yang saya paham, wallahu alam, ya, mestinya ini yang kedua bukan panjang, ya.
Kalau yang ini panjang kenapa? Karena ada a yang berarti apakah, kemudian digabung dengan Allahi yang berarti apa? Demi Allah. Sementara kalau di sini adalah Allahi yang a-nya ini pengganti dari ba yang dihapus. Billah, demi Allah. Ba-nya dihapus diganti menjadi hamzah, maka Allah. Nah, makanya yang zahir bagi saya ini salah ya. Semestinya apa? Di sini pendek. Nah, kita ganti saja yang ini pendek mestinya ini. Allah, Allah. Apakah demi Allah? Ya, demi Allah. Maka hamzahnya ini pengganti dari ba sebagaimana dijelaskan oleh beliau tadi di bawah tadi. Nah, kalau ada yang ahli bahasa bagus nih, sehingga kita apa bisa menerapkan apa ilmu bahasa dalam bab ini. Karena saya merasa bukan ahli bahasa. Kita lihat di bukunya sini, apakah beliau dipanjangkan? Nah, ini kan pendek semua ini malah lagi. Faqala Allahi, nah, ini kurang tepat ini mestinya panjang. Qala Allahi, ini yang pendek ini udah benar. Baik, kita tambah satu lagi. Wah, panjang nih, Pak. Masih cukup ini. Dari Ubadah bin Walid bin Ubadah bin Samit, nah, bapak sama anak namanya sama ini. Radhiyallahu anhum qala kharajtu, saya keluar, saya wa abi bersama bapak saya, natlubul ilma, cari ilmu. Nah, bapak anak semangat cari ilmu. Fi hadzal hayy, pada suku ini minal ansar, dari kalangan orang-orang Ansar. Qabla, sebelum ayahliku mereka mati. Fakana, maka adalah awwalu man laqina, orang yang pertama kali kita jumpai adalah Abul Yusr, ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ahu, bersama Abul Yusr, gulamun lahu, budaknya. Ma'ahu dhamamatun min suhufin, dia membawa dhamamah dari lembaran-lembaran ya, kumpulan dari lembaran-lembaran. Wa ala Abil Yusr, dan pada Abil Yusr burdatun, ada kain selendang. Wa ma'afiri, dan kain ma'afiri. Ma'afiri itu nama satu tempat yang biasa membuat kain, sehingga kain dari sana disebut kain ma'afiri. Kalau seperti sekarang ya batik Solo misalnya gitu. Wa ala gulamihi, sementara pada budaknya juga burdatun wa ma'afiri. Jadi antara budak dengan majikannya pakaiannya sama persis. Faqala lahu abi, maka bapakku bertanya kepadanya, ya am, wahai paman. Ini panggilan menghormati ya, jadi bukan betul-betul paman nih. Ini kalau seperti di Indonesia, di Jawa Tengah kita mengatakan Pak Di, kalau di Jawa Timur Pak Le. Ini ara, sesungguhnya saya melihat fi wajhika, pada wajahmu, saf'atan min ghadabin, ada satu nyalaan dari kemurkaan. Qala, dia mengatakan, ajal, ya marah saya. Kana li ala fulan ibni fulan al-harami malun, saya mempunyai harta yang diutangi oleh fulan bin fulan al-harami. Fa'ataitu ahlahu, saya datangi keluarganya. Fasallamtu, saya salami. Fakultu, lalu saya bertanya, thamma huwa, apakah di sana ada dia? Dia maksudnya yang utang tadi. Kalau mereka mengatakan la, tidak ada. Fa kharaja alayya, lalu keluar kepada saya, ibnun lahu, anaknya dia, Jafrun, masih kecil. Fakultu lahu, maka saya berkata kepadanya, aina abuk, di mana bapakmu? Qala, dia mengatakan, sami'a sautaka, bapakku mendengar suara Anda. Fadakhala ari, kata Umi, lalu dia masuk pada dipannya ibuku. Nah, terlesap di bawah tempat tidur nih. Anak kecil kan jujur, Pak. Fakultu, saya mengatakan, ukhruj ilayya, keluar kepada saya. Waqad alimna, kami sudah tahu. Aina anta, kamu sekarang di mana? Di bawah ke tempat tidur. Fa kharaja fakultu, lalu dia keluar, kemudian saya mengatakan, ma hamalaka, apa yang menyebabkan kamu ala an, bahwasanya engkau ikhtaba'ta minni, sembunyi dari saya. Qala, dia menjawab, ana wallahi, saya demi Allah, uhadditsuka, saya akan bicara sama engkau, la akdzibuka, tapi saya tidak akan dusta kepada kamu. Khasyitu wallahi, saya khawatir demi Allah, an uhadditsaka fa akdzibaka, saya ngomong lalu dusta, wa in a'idka fa ukhlifaka, dan kalau saya janji kepada engkau, saya juga akan menyelisih. Nah, jadi dia mau ngomong dusta nggak berani ya, karena dosa besar. Tapi kalau mau ngasih janji juga tidak berani, karena memang nggak ada duitnya, Pak. Jadi serba salah saya ini ya. Mau ngomong bahwa
saya belum mampu untuk membayar, pasti kamu tetap meminta, dan nanti kalau saya menjanjikan saya tidak mampu. Wa kunta sahib Rasulillah, Anda kan sahabat Nabi. Wa kuntu wallahi mu'siran, saya betul-betul susah. Qala qultu Allah, apakah demi Allah? Ini panjang sudah benar ya, karena pertanyaan. Qala, dia menjawab Allah. Ini mestinya pendek, wallahu a'lam. Qultu Allah, diulang lagi. Qala Allah, ini pendek sudah benar. Qultu Allah, qala Allah. Fa'ata bisafi hafdihi, lalu dia membawa lembarannya tadi yang dibawa oleh budaknya tadi. Famahaha biyadihi, lalu dia menghapusnya dengan tangannya. Ini catatannya dihapus. Faqala, lalu dia mengatakan, in wajadta qada'an faqdini, kalau kamu mendapati pelunasan maka lunasi kepada saya. Wa illa, tapi kalau tidak, anta fi hillin, engkau itu dalam kehalalan alias sudah bebas. Jadi dia membebaskan, tetapi dengan catatan ya. Kalau memang kamu bisa melunasi, ya nanti tetap lunasi. Sekarang sudah saya hapus, tapi kalau seandainya kamu bisa melunasi, lunasi, datang saja. Tapi kalau memang tidak bisa sama sekali, ya sudah, ya halal. Kamu mati belum bisa melunasi, halal. Fashhad basra ainaya hataini, maka persaksikanlah pandangan kedua mata saya ini. Wa wada'a usbu'aihi ala ainihi, lalu dia sambil meletakkan kedua jarinya kepada kedua matanya. Wa sami'a udhunaya, dan telah mendengar kedua telinga saya. Hatani, dua telinga saya ini, sambil menunjuk kepada telinganya mestinya ya. Wa wa'ahu qalbu, dan telah menghafalnya hati saya, itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa asyara ila manati qalbi, dan dia menunjuk kepada manati qalbi. Diartikan apa ini manat nih? Urat hati. Manat urat hati. Kalau arti asalnya kan nato yan itu apa? Menyambung nih. Manat tempat sambungan, berarti urat tadi. Wa huwa yaqul, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man anzara mu'siran aw wada'anhu adallahu Allahu fi dhillih. Barang siapa yang menunda, memberikan tempo untuk orang yang susah, atau meletakkan hutang darinya, membebaskan, maka pasti Allah menaungi dia di dalam naungannya, yaitu naungan singgasananya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gara-gara hadis ini dia kemudian mau merelakan untuk menghapus hutangnya orang yang kesusahan tadi. Dan dari sini kita ambil pelajaran bahwa menggugurkan hutangnya seseorang itu fadilahnya sangat besar, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai dia dan memberikan dia naungan. Pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi saya katakan naungan Allah maksudnya naungan singgasana Allah. Kenapa diartikan singgasana Allah? Karena dalam hadis yang lain, dhilli arsyihi. Thalathun, tiga perkara, barang siapa yang melakukannya Allah menaunginya di bawah naungan singgasananya. Ada lagi, sab'atun yudhilluhumullahu tahta dhilli arsy. 7 orang dikasih naungan di bawah naungan singgasana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang berkaitan dengan hadis yang kita baca tadi. Man anzara mu'siran, memberi tempo pada orang yang susah, wada'anhu, menggugurkan hutangnya, adhallahullahu yaumal qiyamah tahta dhilli arsy, di bawah naungan singgasananya. Nah, maka dengan metode tafsir hadis bil hadis, satu hadis menafsirkan hadis yang lain, berarti naungan Allah maksudnya naungan singgasananya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kiranya yang dapat kita baca. Kalau mau ada tambahan-tambahan pembahasan, monggo dipersilahkan. Daripada hutang, mungkin saya yang belum tahu. Kalau hutang 1 juta, saatnya nyaur, mati. Yang mati itu tidak ada sama sekali keluarga. Ulangnya gimana kan? Jadi pada saat nyaur tidak ada keluarganya. Sudah yang utangi mati, dan semuanya terus tidak ada yang masih hidup. Uangnya gimana kan? Kalau yang mati yang ngutangi, berarti kan miliknya ahli warisnya, Pak. Kalau tidak ada semua. Oh, nggak ada semua total. Terus tidak semua.
itu bisa dengan cara kita sedekah atas nama dia. Tidak dimasukkan di kotak masjid, salah. Ya itu bisa insya Allah. Kalau tidak ada ahli waris sama sekali loh. Sebenarnya orang yang mati tidak punya ahli waris itu masih bisa diberikan kepada satu orang dari kampung dia. Misalnya saya mati, ahli waris total plus gak ada. Nah itu bisa, yang mewarisi saya itu orang gang saya atau orang RT saya, bisa Pak. Ada hadisnya, hanya saja dhaif. Tetapi boleh menurut para ulama berdasarkan hadis tersebut, karena tidak adanya hadis yang lain dalam bab tadi. Jadi waktu itu ada orang mati di masa Nabi, tidak punya ahli waris, pewarisnya Nabi sendiri. Sementara Nabi itu tidak boleh mewarisi orang. Sebagaimana Nabi tidak diwarisi, maka Nabi juga tidak boleh mewarisi. Nah, kok bisa Nabi itu jadi ahli warisnya? Karena Nabi waktu itu menjadi maulanya. Jadi gini, ini ada budak dimerdekakan oleh Nabi, berarti Nabi kan menjadi maulanya kan. Nah kalau budak itu tadi mati dan tidak ada ahli warisnya, itu jatuhnya kepada maulanya. Nah kebetulan maulanya Nabi, dan Nabi tidak bisa mewarisi dari orang, karena beliau sendiri tidak bisa diwarisi oleh orang. Akhirnya beliau bertanya, siapa ya yang dari kampungnya orang ini? Nah, begitu dijawab, ini ada si fulan, akhirnya diberikan kepada dia. Ini nanti kalau dicari, oh hadisnya sahih Pak, disahihkan oleh Albani ini sahih. Saya kira dhaif ya. A'tu, berikanlah mirathahu, warisannya, rajulan, kepada seseorang, min ahli qaryatihi, dari penduduk desanya. Nggak ada hubungan kerabat sama sekali, tapi yang satu apa, yang penting satu desa. Dan ini penafsiran para ulama berbeda-beda, apakah dipahami secara zahirnya yaitu penduduk desa atau bagaimana. Kalau babnya babun fi mirathi dzawil arham. Nah, sebagian ulama menafsiri ini sebenarnya bukan penduduk desanya berhak mendapatkan, bukan. Tapi gini, orang yang tidak punya ahli waris itu kan maksudnya ke Baitul Mal, gitu. Nah, Baitul Mal ini hak untuk seluruh kaum muslimin. Lah, yang mengelola itu adalah Rasulullah pada waktu itu. Nah, Rasulullah melihat orang-orang kampung ini banyak yang membutuhkan gitu. Akhirnya oleh Nabi, hak yang mestinya ke Baitul Mal tadi dikasihkan kepada seseorang dari orang kampung yang membutuhkan. Nah, sehingga cara mikirnya itu adalah masuk ke Baitul Mal dulu. Ya, itu penafsiran sebagian ulama. Tapi sebagian lagi nggak perlu ribet-ribet gitu. Nabi saja mengatakan rajulan min ahli qaryati, udah tafsiri aja, ya betul-betul memang dipilih salah satu dari ahlul qaryah. Nah, penjaringan pilih mikir yang bagaimana, yang repot tadi harus kembali ke asal dulu atau langsung sesuai tekstual hadisnya, silahkan nih, karena dua-duanya adalah pemikiran dari ulama-ulama kita rahimahumullah taala. Ada lagi mungkin yang perlu dibahas? Nggak, silakan. Terkait dengan membebaskan hutang tadi, apakah yang menghutang ini ikrarnya harus diketahui orang yang dihutang, misalnya uang mati, kita melunasi tadi ya. Daripada ditunggu lama, dayanya polisi juga nanti sudah tak bebaskan, apa sudah sah di utang piutang sudah melunasi. Sahnya sebenarnya sah, hanya kalau tidak diikrarkan itu nanti tidak ada yang tahu Pak. Tapi sebenarnya ketika dia sudah menggugurkan itu sudah sah. Sehingga tidak harus dia telepon gitu, bapakmu punya utang kepada saya, sudah saya gugurkan, nggak harus begitu. Seandainya ahli warisnya nggak ada yang tahu, ya. Kemudian ini yang ngutangi ini temannya sendiri, kemudian dia mikirkan temannya ini daripada nanti nggak masuk surga, kan tertahan dari masuk surga kan kalau belum dilunasi kan, udahlah tak gugurkan saja. Begitu dia sudah menggugurkan, udah, nah, dia langsung bisa masuk surga. Anak-anaknya nggak tahu, bukan urusan, ya, karena apa? Sudah sah penggugurannya tadi. Sudah sah, ya. Karena tidak wajib seseorang itu mengikrarkan apa pembebasan tadi itu.
hanya lebih bagus untuk disampaikan karena barangkali ya mereka tahu ada hutang, maka ketika dibebaskan maka mereka sudah tidak memikirkan lagi. Itulah perlunya ketika tanah dilakukan pakai kwitansi. Di apa? Kwitansi ada bukti. Oke. Iya, makanya kan disuruh oleh Allah untuk ditulis kan. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Kalau kalian berhutang maka tulislah. Tulis ini hukumnya apa? Kalau zahiri ya wajib, karena hukum asal perintah adalah wajib. Tapi kalau jumhur mengatakan menulisnya tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Buktinya Nabi menceritakan bahwa dulu ada orang yang pinjam uang kepada temannya, disuruh mendatangkan kafil, dia katakan Allah cukup jadi kafil. Disuruh mendatangkan saksi, dia mengatakan Allah cukup sebagai saksi. Akhirnya temannya mengatakan sodakta, ya benar memang Allah sudah cukup. Nah kalau sudah cukup berarti kan nggak perlu ditulis, Pak. Sehingga saksi nggak ada, kafil nggak ada, tulisan nggak ada, udah saling yakin ya antara keduanya. Dan itu diceritakan oleh Nabi dan beliau tidak berkomentar apa-apa, berarti boleh dipakai. Nah, pendapat yang pertama yang mewajibkan tadi menjawab, oh nggak bisa dipakai. Kenapa? Karena itu syariat umat terdahulu. Maka muncul kaidah syariatu man qablana, syariat orang yang sebelum kita, Bani Israel ya, laisa syar'an lana, bukan syariat untuk kita. Nabi cerita tentang umat terdahulu, itu kasusnya dulu dan tidak bisa kita terapkan karena laisa syar'an lana. Nah, pendapat yang membolehkan buat kaidah tandingan, Pak. Syariatu man qablana syar'un lana. Syariat umat terdahulu syariat untuk kita. Malam yungsah, selama belum dihapus. Kalau sudah ada dalil yang mengatakan ini sudah dihapus, baru tidak berlaku. Selama tidak ada dalil yang menghapus, maka masih berlaku. Panjenengan cocok kaidah yang mana terserah. Kalau saya cocok yang ini, Pak. Syariat umat terdahulu kalau diceritakan oleh Nabi SAW atau oleh Allah, nah itu menjadi syariat untuk kita selama tidak dihapus. Karena ada kaidah yang mengatakan i'malu ad-dalil aula min ihmalihi. Menggunakan dalil lebih bagus daripada menelantarkannya. Nah, ini sudah ada dalil dari hadis Nabi SAW, sudah ada dalil dari ayat Quran diceritakan oleh Allah atau oleh Nabi dari umat terdahulu. Ya udah, pakai saja. Apa contohnya dihapus itu? Contohnya misalnya Nabi SAW mengatakan wala sumata lailin lala sumata yaumin ilal lail. Tidak boleh diam sehari sampai malam. Nah, ini menghapus syariat dulu, di mana dulu ada syariat puasa bicara. Inni nadartu lirrahmani shauman falan ukallimal yauma insiya. Saya nazar puasa karena Allah, yaitu puasa tidak bicara kepada manusia. Nah, ini kalau tidak ada hadis tadi itu masih berlaku, Pak. Seandainya nggak ada hadis tadi loh ya. Karena ini diceritakan dalam Quran dan Allah tidak mengingkari. Silahkan puasa bicara silahkan. Tapi karena sudah dinasakh oleh Nabi dengan sabdanya, maka tidak bisa lagi kita puasa bicara. Cukup ya? Allahu a'lam bishawab. Kalau sudah bisa. Ya monggo. Dalilnya Imam Humaydi, ya Imam Bukhari. Bukan orang itu juga termasuk yang berlaku seperti itu atau memang ini pendapat? Apa itu yang Imam Humaydi? Jadi wa inna ma yukhadu bil akhir wal akhir min fi'li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu beda lagi. Kalimat yang lain ya mirip dengan itu. Fakanu ya'khuduna bil ahdath fal ahdath. Kalau yang di Bukhari bil akhir fal akhir. Para sahabat itu mengambil yang ahdath, terbaru dari perbuatan Nabi SAW. Jadi sama-sama perbuatan Nabi.
tahun pertama beliau melakukan A, tahun kedua beliau melakukan B. Nah, yang diambil adalah yang B. Jadi dianggap yang B ini yang terakhir menghapus yang dulu. Dan itu semuanya perbuatan Nabi atau sabda Nabi. Kalau yang ini tadi adalah syariat dulu dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Syariat dulu diceritakan Nabi dan tidak dihapus, berarti berlaku. Syariat dulu diceritakan Nabi, tapi kemudian beliau menghapus, nah berarti yang berlaku adalah yang menghapus ini. Demikian. Maka ini masalah yang lain, tapi ada kemiripan. Yang apa? Satunya baru, satunya lama. Yang dipakai adalah yang baru. Yang berpendapat tentang sholat Nabi dan itu ketika beliau terjatuh dari unta itu selama berapa waktu sholat 5 waktu itu, apakah pada saat pertama kali Nabi merintahkan untuk duduk atau memang selama Nabi belum bisa sholat berdiri karena masih sakit? Itu yang dari beberapa imam kemarin mengambil itu di hadis yang berkaitan dengan menjelang akhir wafat Nabi kan beliau sholat dalam keadaan duduk, sedangkan sahabat diperintahkan buat tetap keadaan. Ya, jadi gambarnya gini. Misalnya Nabi dulu sakit tahun 2020. Beliau duduk, kemudian para sahabat berdiri disuruh duduk. Kamu duduk semuanya, karena saya pun juga duduk. Begitu wafat tahun 2025, pas sakit 2025 itu mereka berdiri gitu. Nah, 2020 ini kan sudah lama. 2025 kan yang terakhir. Nah, yang 2025 yang pas sahabat berdiri itulah yang terpakai. Itu pemikirannya Imam Khomeini. Nah, sehingga yang tahun 2020 tadi para sahabat disuruh duduk itu sudah nggak berlaku lagi. Itu gambarnya begitu. Nah, kalau pemikiran Imam Ahmad beda lagi ya. Orang yang sakit itu dibagi dua. Orang yang sholat duduk dibagi dua. Kalau sholatnya duduk sejak awal, nah maka makmumnya ikut duduk. Tapi kalau duduknya di tengah-tengah sholat, rakaat pertama dia berdiri, kemudian rakaat kedua dia loyo, akhirnya dia duduk. Nah, imamnya duduk, makmumnya berdiri. Jadi dia menggabungkan apa? Dua hadis itu. Emang enggak semuanya pemikiran ulama kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.